Halo, selamat datang di nikojulius.com dan ini adalah panduan 8 cara bisnis online tanpa modal. So, yang pertama adalah bisnis survei online. Nah, Anda bisa menjadi audiens lembaga survei online begitu ya untuk mendapatkan uang. Nah, ada pro dan kontranya. Untuk pro-nya, Anda nggak perlu modal ya, jadi cukup laptop atau smartphone karena bisa dilakukan secara online. Yang penting ada koneksi begitu ya. Eh, Sebelumnya untuk bicara tentang mendapatkan modal secara online ya tentu Anda perlu punya internet, kemudian yang primer ya. Anda perlu punya laptop, kemudian smartphone, yaitu sesuatu modal primer yang saya katakan. Jadi Anda tetap butuh modal primer begitu ya. Maksudnya Anda tidak perlu modal-modal yang sifatnya investasi dalam jumlah yang besar begitu ya, investasi ruko, membayar karyawan, nah itu sekunder. Jadi Anda bisa pilih, bisa menggunakan, bisa enggak gitu ya. Tapi kalau Anda memulai secara pribadi, ini bisa Anda lakukan. So, balik lagi ke bisnis survei online. Yang pro adalah, yang kedua adalah mudah dilakukan ya. Karena hampir semua orang yang saya beritahu itu waktu saya suruh untuk mengisi survei sangat mudah karena Anda ditanya umur berapa, jenis kelamin Anda apa, kemudian Anda tinggal di daerah mana, ya so far seperti itu bentuknya. Kemudian cukup Anda kerjakan beberapa jam dalam sehari ya, jadi tidak perlu kerja seharian. Oke. Nah, tapi ada kontranya. Kontranya adalah banyak scam yang terjadi ya. Jadi banyak orang juga yang ngerjain kemudian setelah Anda udah kerja, Anda ngumpulin uang Anda, kemudian Anda bisa nggak dibayar. So, kalau Anda memang mau mencoba ini, saya sangat menyarankan Anda bisa kunjungin namanya ePanel ya. Jadi Anda bisa kunjungi melalui link saya, ini afiliasi ya. Anda bisa daftar di sana, karena ini salah satu lembaga survei online yang saya rekomendasikan juga, yaitu lewat www.nikojulius.com slash garis miring ya, ePanel online. Anda bisa daftar di sana, kemudian Anda bisa coba-coba sendiri ya, karena mudah sekali saat ada survei yang Anda bisa kerjakan, Anda kerjakan. That's it, selesai. Gitu ya, dan tiap hari Anda cukup login, 1-2 jam selesai. So, itu bisnis survei online. Oke, bisnis yang kedua adalah yang namanya bisnis SEO. Tentu saja kalau Anda adalah pakar SEO, Anda bisa memanfaatkan ilmu ini untuk menghasilkan uang. Oke, pro-nya adalah banyak job yang bernilai tinggi dari bisnis SEO, gitu ya. Kemudian mudah juga mendapatkan order karena banyak yang belum paham, terutama di Indonesia, karena banyak forum juga yang membutuhkan permintaan jasa ini. Ya, hampir saya sering keliling di forum-forum, banyak sekali yang butuh jasa SEO. Jadi kalau memang bisa SEO, ini saran saya, Anda bisa juga menjual ini, gitu ya. Tapi ada kontranya, pertama tidak mudah dilakukan bagi pemula ya. Jadi kalau Anda memang pemula di bisnis online, saya tidak menyarankan Anda mengambil bisnis model ini, ya, karena Anda butuh investasi waktu dan tenaga yang cukup melelahkan. Dan bayangkan kalau Anda masih belum tahu apa-apa ya, portofolio Anda nanti akan tidak baik, gitu ya. Dan itu untuk bisnis juga akan tidak baik, gitu ya. So far seperti itu. Kemudian model bisnis yang ketiga adalah oportunis media sosial. Nah, ini sedikit bingung ya mungkin ya. Karena maraknya media sosial itu jangan sampai Anda lewatkan. Ya, ada banyak sekali media sosial dan banyak juga cara untuk menghasilkan uang melalui ini. Contoh, kalau Anda memang paling simpel adalah Anda menjadi admin dari sebuah fanpage kalau di Facebook, atau Anda bisa mengelola media sosial orang tertentu. Anda bisa menawarkan satu bulan Anda mungkin menawarkan beberapa ratus ribu, dan sifatnya adalah Anda cukup posting sekali sehari begitu ya, something like that. Atau Anda mungkin punya kemampuan khusus, Anda bisa menjadi konsultan di media sosial ya. Kalau Anda memang jago di bidang marketing begitu ya, branding, itu sangat bisa sekali. Nah, pro-nya adalah pasar media sosial yang sangat luas sekali ya. Banyak sekali media sosial dan hampir semuanya Anda bisa gunakan untuk menghasilkan uang begitu ya. Kemudian juga mudah mendapatkan order ya, karena selain dari pasar yang sangat besar ya, di forum-forum juga yang gratis Anda bisa lihat banyak juga permintaan akan jasa ini begitu ya. Tapi ada kontranya, kalau Anda yang tidak sabar dan tidak ulet begitu ya, tidak telaten ya, agak susahan untuk membangun bisnis Anda ya, karena memang dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk membangun model bisnis ini. Kemudian ada titik maksimal jumlah order yang akan Anda terima ya, terutama Anda sebagai admin misalnya. Jadi bayangkan Anda ngurusin 100 akun Facebook fanpage gitu ya, itu hampir tidak mungkin ya. Jadi ada titik maksimal, dan ini yang
Bisa diduplikasi dengan mencari karyawan begitu ya, ya, tapi something like that begitu ya. Yang pasti Anda tidak bisa mengambil orderan terlalu banyak yang Anda kerjakan secara pribadi begitu ya. Kemudian yang keempat adalah menjadi penulis online. Nah, kalau Anda suka menulis ya, Anda perlu gunakan itu ya. Anda bisa nulis konten web, Anda bisa buat e-book, Anda bisa buat sales letter begitu ya, atau Anda menulis konten media sosial. Nah, pro-nya adalah mudah mendapatkan order sekali lagi karena memang pertumbuhan dari online itu cukup besar ya. Jadi banyak yang membutuhkan jasa ini. Kemudian Anda juga bisa menyesuaikan dengan passion Anda. Jadi misalnya Anda suka menulis tentang traveling ya, Anda tinggal cari orang-orang yang suka atau membutuhkan tulisan-tulisan tentang traveling gitu ya. Nah, nilai khusus untuk Anda yang bisa bahasa Inggris itu Anda bisa mendapatkan income yang lebih gede gitu ya. Nah, karena memang bahasa Inggris tentunya saja Anda bisa jual untuk orang-orang yang ada di luar negeri, gitu ya. Indonesia juga banyak ya, gitu ya. Nah, kontranya saran saya Anda benar-benar butuh hobi nulis, gitu ya. Karena kalau tidak hobi, ya passion begitu ya, Anda bisa kesulitan untuk membuat konten-konten, gitu ya. Dan kalau bicara Anda bermasalah untuk membuat konten, ya tentu aja Anda akan bermasalah untuk menghasilkan uang juga tentunya. Karena ini menguras tenaga dan otak ya, pengalaman saya sendiri ya. Dan untuk menghasilkan uang banyak tentu harus Anda terus banyak konten ya. Ininya ya, semakin banyak konten yang Anda hasilkan dan orang banyak suka, Anda dapat order lebih banyak konten ya, Anda akan lebih banyak duit ya. Intinya seperti itu. So, yang kelima Anda bisa menjadi YouTuber. Oke. Nah, banyak orang yang menggunakan YouTube sekarang dan Anda bisa menghasilkan uang juga dari sana tanpa modal, gitu ya. Nyaris tanpa modal kecuali modal primer sekali lagi ya. Karena Anda bisa menjadi ikon atau vlogger ya, atau bisa menjadi orang-orang yang mengajar secara online ya gitu ya, atau mendapatkan uang dari AdSense ya, dari iklan-iklan yang muncul. So, pro-nya adalah Anda perlu passion di bidang ini, maksud saya adalah di bidang tertentu Anda perlu punya passion. Katakanlah Anda mau menjadi vlogger, ya Anda perlu konsisten untuk mengupload keseharian Anda dengan video. Ya, Anda juga harus punya kemampuan sedikit editing website, video maksud saya. Kemudian, ya Anda perlu pede banget gitu ya. Kemudian mudah berburu video karena cukup menggunakan smartphone ya. Smartphone sekarang memiliki kamera-kamera pixel yang sangat baik. Ya walaupun kalau Anda memang punya kamera khusus begitu ya, atau ya mungkin ya semacam produk-produk yang bisa mendukung Anda untuk merekam lebih mudah dan hasilnya kualitasnya bagus begitu ya, Anda bisa menggunakan itu. Kemudian Anda akan punya aset online yang bernilai tinggi ya, karena video di YouTube itu sulit hilang kecuali Anda melanggar uh, copyright ya atau hak cipta. Jadi ya, so far kalau Anda punya banyak aset online di YouTube, Anda akan menghasilkan uang lebih banyak juga. Oke. Nah, kontranya adalah Anda perlu waktu dan adaptasi ya, apalagi kalau Anda yang punya masalah dengan kurang pede gitu ya. Karena kadang-kadang akan menjadi vlogger atau online tutor itu akan menjadi seorang figur gitu ya. Jadi kalau Anda merasa dengan kurang pede itu perlu benar-benar diatasi. So, yang keenam adalah freelancer, di mana kalau Anda memang punya kemampuan khusus ya, banyak orang yang membutuhkan keterampilan Anda, gitu ya. Nah, pro-nya adalah Anda perlu profesionalisme yang tinggi, ya, karena orang yang membayar jasa Anda itu biasanya akan membayar mahal, begitu ya, tapi atas kemampuan spesifik yang Anda miliki, begitu ya. Dan kalau Anda memiliki kemampuan dan hasil yang baik, profesionalisme yang baik, tentu saja Anda akan banyak mendapatkan order, review yang positif begitu ya, dan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan ya. Apalagi kalau Anda benar-benar senang bekerja di bagian itu begitu ya, akan sangat mudah sekali bagi Anda mengerjakan. Tapi kontranya adalah Anda perlu memiliki kemampuan bahasa Inggris baik untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi di online ya. Karena pengalaman saya menjadi seorang freelancer itu sangat keren banget ya. Anda bisa menghasilkan uang yang sangat banyak begitu ya. Kalau Anda sekali lagi profesional dan kalau bisa Anda menjual kemampuan Anda di luar negeri ya, Anda akan dibayar US dollar dan itu nilainya tinggi banget ya. Oke, Anda bisa lihat-lihat di freelancer.com atau Anda mencari ketik freelance di Google, Anda bisa dapatkan itu. So, yang ketujuh adalah fotografi ya. Bagi Anda yang memang suka fotografi, itu pun bisa jadi bisnis yang nyaris tanpa modal, gitu ya. So,
Pro-nya adalah passion tinggi ya, karena kalau Anda memang sudah suka fotografi, biasanya Anda punya passion di sana, dan ini akan menjadikan bisnis yang cocok banget buat Anda. So, yang kedua adalah banyak layanan yang membantu Anda untuk mempromosikan hasil foto Anda. Kalau Anda sering keliling-keliling, ya Anda bisa ketikkan stok foto. Di sana Anda bisa melihat banyak hasil-hasil foto yang bisa dibeli orang, gitu ya. So, Anda bisa menghasilkan uang dari hasil foto Anda kalau Anda bisa mau komersilkan, begitu ya. Jadi Anda foto, kemudian Anda upload di ya semacam stok market, begitu ya. Anda bisa menghasilkan uang dari sana. Kalau ada orang yang suka dengan hasil foto Anda dan ingin menggunakannya. So, ada juga bisa membangun brand dengan media sosial sendiri. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah Instagram. Ya, karena Instagram itu tempat yang benar-benar tentang visual banget, gitu ya. So, Anda bisa bangun brand yang baik di sana untuk menjadi mungkin profesional fotografi atau ya anything, ya. So, kontranya adalah sulit dijalankan bila Anda tidak passion dengan fotografi. Oke. So, kedua yang juga Anda harus sabar dan karena ini memakan waktu ya, di mana Anda perlu hunting, Anda perlu jalan-jalan ke tempat tertentu begitu ya. Benar-benar memakan waktu, jadi Anda harus sabar. Dan kemudian sebaiknya menggunakan DSLR ya. Kamera HP saja biasanya cukup untuk beberapa HP tertentu, tapi saya sangat menyarankan Anda menggunakan kamera DSLR karena di era sekarang hampir semua buyer itu membutuhkan gambar yang high definition atau HD ya. So, seperti itu tentang bisnis fotografi. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah blogger. Oke? Nah, berbeda dengan penulis, blogger adalah menulis untuk blog atau website pribadi Anda. Yang gratisan pun Anda bisa menggunakan web 2.0 atau kalau Anda biasanya mengetahui ya Blogspot atau WordPress gratisan. Ya, itu pun bisa menghasilkan uang. Gitu ya. So, pro-nya adalah ini bisa menjadi aset yang sangat-sangat berharga ya. Anda bisa menghasilkan uang bahkan di saat Anda tidur dengan blog. Nah, itu yang sangat menarik dan saya sangat sarankan kepada Anda kalau memang Anda bisa mengatasi kontranya adalah Anda wajib menulis konten. Ya, Anda perlu suka untuk menulis di blog karena itulah salah satu cara untuk menghasilkan uang dari blog, gitu ya. Dan sekali lagi ini butuh waktu untuk dibangun ya. Jadi kalau Anda mau uang instan, ya hampir nyaris Anda sulit mendapatkannya di online, begitu ya, terutama blog. So, kalau juga Anda ingin belajar lebih dalam tentang ngeblog seperti apa, Anda bisa kunjungi www.nicojulius.com untuk belajar lebih dalam mengenai tentang blog itu seperti apa. So, ini adalah akhir dari 8 cara bisnis online tanpa modal dan semoga bermanfaat dari saya, Nico Julius.